kegiatan rapat pada hari ini merupakan kegiatan rapat tindak lanjut dari rapat sebelumnya untuk mematangkan pengurus daripada organisasi Ikatan Alumni SPG Negeri Palu. Dengan harapan rapat hari ini merupakan rapat finalisasi kepengurusan SPG Negeri Palu yang insya Allah nanti akan dibuatkan dalam bentuk SK kepengurusan yang resmi sebagai dasar hukum dari organisasi yang baru ini. Dan insya Allah nanti akan diadakan pertemuan berikutnya, dan pertemuan berikutnya itu akan mengundang semua pengurus-pengurus yang ada di dalam organisasi ini. Ya, sekaligus nanti membicarakan terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kegiatan-kegiatan apa nantinya akan dilakukan. Ini untuk semua angkatan, Pak? Iya. Karena ini kegiatan alumni lintas angkatan, mulai dari angkatan 86, 87, 88, 89, 90, 91, dan 92. Ya, insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini bisa berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu yang lebih besar ke depan dan bermanfaat untuk organisasi dan masyarakat. Terkait dengan alumni kita, ya, serta untuk membicarakan SK daripada pengurus IKA SPG Negeri Palu. Di sini SK-nya sudah ada, sudah jadi, dan waktu rapat sebelumnya sudah terisi semua teman-teman kita, hampir semua yang hadir di sini sudah terisi semua di dalam SK IKA, sehingga kita perlu lagi membicarakan terkait dengan KOP dan CAP yang kita gunakan. Jadi di dalam SK ini untuk sementara, karena kita sudah tidak punya sekolah, biasanya kalau IKA itu otomatis yang tanda tangan ini SK-nya ini kepala sekolah. Iya, karena kita tidak punya sekolah, jadi untuk sementara kalau kita setuju, ya, ada beberapa tempat lain yang seperti kita juga untuk sementara penandatanganan SK-nya itu oleh ketua organisasi. Ya. Nanti kalau misalnya organisasi ini sudah berjalan, ya kan, dengan baik sudah, baru mungkin nanti kita pun kepala dinas pendidikan kemudian provinsi. Iya, karena mengingat kita ini kan ada semua di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi kita tidak bisa terikat pada satu dinas, kayak dinas Kota Palu yang tanda tangan artinya mati, atau dinas Donggala, atau dinas Tinggi. Jangan tanda tangan ini SK alumni ini harus dinas provinsi. Jadi nanti itu berikutnya, yang jelas ini bisa jalan dulu. Seperti itu. Di dalam SK ini sudah ada semua tugas dan fungsi kita masing-masing, ya, yang nantinya
Ya, nanti berikutnya, pertemuan berikutnya baru kita bacakan. Ya, nanti kita bagikan. Ya, insya Allah nanti. Jadi kita menginginkan masukan dari teman-teman semua, ya, mungkin terkait dengan kop surat seperti apa, terus capnya juga seperti apa. Ya, seperti itu. Ini penting. Iya. Nanti kalau itu sudah jadi semua, baru kita adakan pertemuan, kita gandakan ini SK-nya. Seperti itu. Mungkin dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, ya. Terus nanti ada teman-teman kita, ada berapa yang sudah bergabung ini, ya. Nantinya kita akan masukkan nanti sesuai dengan bidang tugas masing-masing supaya bisa pas betul kena di dalam SK pengurus IKA. Seperti itu. Jadi mungkin ada yang perlu disampaikan oleh teman-teman. Insya Allah setelah pertemuan ini mungkin kita akan lakukan lagi pertemuan berikutnya tidak terlalu lama. Kami silakan. Mungkin Pak Kadis, ada mungkin yang saran Pak Kadis. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Andi Ilham, kita sudah pakai jabatan, kita lakukan saja biar kita lebih kenal, lebih dekat lagi ya. Kalau kita karena teman-teman ini mungkin menurut saya juga kalau bisa ini kan kita organisasi ya, tentunya harus terdaftar, punya legalitas juga. Jangan nanti karena ini kita sampaikan ke dinas pendidikan begitu di provinsi. Saya kira legalitasnya kita urus dulu. Setelah kita bentuk ini itu dulu ya kita. Tapi untuk mengenai kop surat kita, saya kira bisa dicari secara bersama. Apa yang IKA ini saya kira organisasi ini kan sudah ada tertulis IKA ini kopnya Nah, tinggal capnya nanti apa yang harus kita. Saya kira itu. Terima kasih banyak ini. Teman kita apa yang disampaikan Pak Ketua tadi ya seperti adanya, cuma ada beberapa masukan karena memang ini adalah kita sebuah organisasi profesional ya, saya kira profesional. Jadi kedepannya kita setelah terbentuk ada SK, kemudian memang bagus ya seperti itu. Nah, memang rancangan awal SK itu kita tanya oleh ketua, tapi kalau bisa kita arahkan ke Kadis Provinsi ya. Setelah itu kita daftar ke Kes Bampol untuk mendapatkan legalitas, tapi kita harus siapkan dulu pengurusnya dengan anggaran dasar rumah tangganya. Seperti itu. Ya, setelah ini baru kita daftar ke Kes Bampol sebagai sebuah organisasi yang terdaftar. Dan setelah itu ya kita supaya ada legalitas yang memayunginya. Saya kira seperti itu. Ini lalu sudah dibicarakan. mungkin ada lagi Pertemuan awal sudah dibicarakan. bersama. Ya, jadi begini, apa yang disampaikan oleh teman-teman semua itu benar sekali. Memang ini harus dimulai dari sekarang, dan memang dia berproses dan bertahap. Ya, harus ada dulu pengurus kita semua IKA ini. Setelah ada pengurus IKA, ya, baru kita nanti akan buatkan dasar hukumnya IKA. Di situ nanti otomatis pelindung gubernur. Jadi bukan cuma Kadis Dikbud yang bertanda tangan provinsi, ya. Pelindung penasihat apa mungkin gubernur, nanti turun lagi di bawahnya mungkin setelah ketua DPR provinsi, karena kita bermain di provinsi sudah ini, karena sesulteng. Seperti itu. Jadi insya Allah nanti, karena ini di dalam kepengurusan kita ini masih ada beberapa yang kosong nama, makanya kita mintakan masukan dari teman-teman semua. Siapa teman-teman kita yang masih terlupakan, artinya teman-teman yang ikhlas meluangkan waktunya dari kesibukannya. Kita ini kan orang sibuk semua ceritanya ini. Cuman ada yang mau meluangkan kesibukannya untuk bisa bersama-sama seperti ini. Mungkin nanti akan ke depannya nanti kan mungkin ada kegiatan sosial yang kita lakukan apa. Iya. Jadi yang teman-teman yang belum tercover di dalam kepengurusan ini,
Nah, seperti itu. Iya. Insya Allah setelah selesai pertemuan ini, ya kami nanti langsung akan action membuat semua sudah itu. Insya Allah. Iya. Jadi mungkin masih ada lagi dari Pak Matmar. Iya. Ini Bang. Silakan. Silakan. Waktu itu PGRI kompetensi. Mungkin ada pengalaman. Apa yang disampaikan tadi benar semuanya, tinggal kita tentukan saja. Kalau kopnya itu ya itu saja, ikatan alumni SPG Negeri Palu. Kita mungkin tidak tentukan tahunnya, jelas tidak tentukan tahun dari tahun ke tahun. Kemudian catnya juga cat sama dengan kopnya. Kopnya. Saya sepakat dari teman-teman tadi sampaikan. Setelah jadi SK-nya, kita merumuskan anggaran dasar kita. Ya, kemudian selanjutnya kegiatan programnya. Setelah jadi anggaran dasar, kita rumuskan program. Saran saya kalau dalam pertemuan itu jangan cuma waktu sedikit seperti ini terlalu sedikit waktu. Kita ambil dari pagi sampai sore lah, seharian untuk merumuskan anggaran dasar dan program kerjanya. Kita ambil waktu hari ini juga atau Sabtu ini bagus di tempat-tempat yang sedikit. Sekarang itu kegiatan itu sebentar. Jadi insya Allah nanti ke depan setelah ada masukan dari teman-teman, mungkin ada titipan lagi kemarin, siapa nama-nama yang direkomendasikan bisa dimasukkan sekaligus dengan nomor teleponnya Pak. Iya, supaya nanti begitu SK selesai, semua teman-teman yang ada di dalam pengurus yang ada di SK ini kita undang semua. Iya. Yang sekarang yang masuk dalam kepengurusan kita ini sekitar 34 orang ya. Iya deh, iya. Sekitar 34 orang yang ada di dalam ini. Iya. Nah, kan ada bidang-bidangnya masih kosong, anggota semua di bawah. Nah, mungkin ada yang perwakilan dari masing-masing angkatan yang bisa menyampaikan siapa-siapa semua yang bisa kita isi. Iya. Sehingga ini daftar hadir kita hari ini betul sekali, so diisi semua nomor telepon, jadi kita sisa. Ada yang kurang. Alumni. Ya? Tapi yang kemarin kan sudah ya. Alumni sebenarnya tinggal ditaruh di sini 98. Oh iya. Begini, kalau kita mau SK ini, kalau kita mau SK ini ditandatangani oleh Kepala Dinas Dikjar, kita harus membuat kegiatan kita audiens dengan Kepala Dikjar. Mungkin kapan waktunya kita untuk bisa audiens dengan Kepala Dikjar sekarang, Kanung Abdullah kan? Mungkin kalau untuk waktunya, mungkin nanti Kandi Ilham mungkin bisa koordinasi dengan Kanung kapan waktunya bisa kita audiens dulu, karena ini kan menyangkut untuk penandatanganan SK, karena kita kan sudah tidak punya sekolah. Dan biasanya kalau untuk kegiatan seperti begini, kegiatan alumni itu yang mengeluarkan SK itu adalah sekolah yang tempat kita bernaung dulu. Tapi karena kita punya sekolah sudah tidak ada, ya mungkin kita bisa ke Dikjar, tapi mungkin ini kita harus adakan dulu pendekatan di Dikjar seperti apa. Harus kita audiens supaya mereka tahu apa kegiatan kita, apa yang kita inginkan di dalam organisasi ini. Mungkin nanti kita atur waktu kalau sudah ada SK yang ditandatangani ketua itu sementara, kita rapat kembali untuk kita tetapkan kapan kita audiens dengan Kepala Dikjar. Kalau memang kita memasukkan pembinanya gubernur, kita juga harus mengadakan audiens dengan gubernur. Nanti mungkin kita tetapkan nanti berikutnya kita pertemuan, kita kasih matang dulu ini kepengurusannya kita. Mungkin juga di SK ini mungkin apakah kita harus memasukkan keterwakilan teman-teman kita yang dari beberapa kabupaten kota?
Misalkan dari alumni untuk Luwuk mungkin ada perwakilannya yang kita masukkan. Alumni dari Toli-Toli dari berapa kabupaten kota ini mungkin kita bisa masukkan. Kalau memang ada seperti itu, mungkin hari ini sudah bisa dikonfirmasi ke kami siapa yang di Luwuk, siapa yang Toli-Toli, ya kan? Karena kita punya organisasi ini skopnya sudah luas, jadi bukan hanya di Sigi, tapi kita memang provinsi. Jadi provinsi itu kita membawahi keseluruhan kabupaten kota. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini memang artinya untuk sempurnanya organisasi ini, jalannya organisasi ini memang seperti itu. Cuma yang jadi masalah sekarang, komunikasi kita dengan teman-teman yang di kabupaten lain. Itu yang kita harapkan. Kalau ada teman-teman yang hadir di sini, punya teman yang di kabupaten sana ada kontaknya apa semua, masuk sama kita. Seperti itu. Supaya bisa jalan semua. Iya. Alumni 87 sudah memasuki perwakilan ketua kami. Bagus sebenarnya kalau semua terdaftar. Cuma ada lagi sisi negatifnya kalau kita memasukkan mereka ke dalam unsur ketua bidang-bidang, apakah kita yakin mereka setiap pertemuan akan bisa hadir? Jangan sampai nanti SK cuma dibuat tapi terbengkalai, cuma sekedar nama tapi organisasi tidak jalan. Kita kan ini sukanya ini organisasi berjalan sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya Bram di sini aktif di sini. Nah, kalau kita memasukkan teman-teman yang jauh sebagai unsur ketua bidang, apa nanti di bawahnya ini akan jalan, bidangnya ini akan jalan. Nah, boleh barangkali tapi di bawahnya, jangan unsur ketua. Barangkali kalau unsur ketua bisa diambil dari 3 kabupaten atau 4, Sigi, Palu, Donggala, Parimo. Kalau yang jauh jadi ketua bidang, saya ragu susah memimpin bidangnya itu. Karena jauh komunikasi saja susah, bagaimana kalau diminta waktu untuk pertemuan seperti ini, apakah kita yakin mereka bisa aktif? Nah, barangkali ini saran. Nah, kemudian yang kedua, saya di kota itu sudah bikin satu organisasi yang saya ketuai, tapi dibilang senam. Pembinanya itu tetap dari Setda, minimal Setda, kemudian DPR. Nah, kemudian kita dilantik oleh Setda. Nah, nanti ketuanya itu selanjutnya tinggal ketua nanti yang mengurus organisasi. Nah, kalau saya sepakat dengan Ibu Sekretaris, cuma kalau Kepala Dinas Pendidikan kan kita ini bukan dari guru. Sudah bukan guru semua. Sudah campuran, jadi barangkali bukan Kepala Dinas Pendidikan lagi kita ini yang perlu kita libatkan ke audiens. Barangkali Setprov atau siapa, karena kita sudah umum, sudah bukan lagi guru semua di sini. Kita sudah tidak punya sekolah. Kalau pengalaman saya di organisasi itu dari Setprov. Oh, data SPG-nya ya. Lalu memang kalau kita organisasi umum itu harus memang kalau skopnya provinsi berarti harus gubernur atau sekda. Kalau kota begitu, tapi kan kita berbicara skopnya kita IKA ini, IKA SPG ini sama kayak IKA FISIP ya FISIP yang terbitkan surat. Jadi saya punya usul begini. Ini kan kita punya organisasi ini kan belum jalan. Jadi kalau kita jalankan dulu apa yang ada dulu ini. Nanti kalau sudah SK sudah terbentuk, ya kan, misalnya anggaran dasar, anggaran rumah tangganya juga sudah ada, ya kan, sudah mulai bekerja, dan ingin supaya ini organisasi ini sifatnya betul-betul legal, ya kan, baru kita sama-sama audiens dengan Kepala Dinas Dikbud. Baru kita mintakan kesiapan beliau. Kalau mohon Bu,
untuk periode berikutnya, karena ini berakhir masuk periode berikutnya, kami mohon kalau boleh Ibu nanti yang sudah menandatangani nanti pengurus alumni yang misalnya alumni berikutnya, periode berikutnya. Yang penting ini bisa jalan dulu, karena kalau ini tidak jalan, saya pastikan tidak akan ada. Apalagi kita punya kesibukan semua ini. Dan waktu kumpul teman saja ini terus terang susahnya luar biasa. Seperti itu. Jadi saya di sini mau fasilitasi teman-teman bersama Ibu Hasna. Kalau masih ada teman yang mau akomodir, kita akomodir. Ya, kita mintakan dia nomor teleponnya sekalian. Iya. Nah, kita langsung action. Nah, seperti ini. Kalau sekarang pengurus yang ada baru 34. Pengurus inti ya. Nah, ditambah lagi ada tambahan lagi teman-teman baru bergabung ini, pasti akan kita masukkan. Nah, seperti itu. Oke, masih ada teman lain, misalnya angkatan, kalau angkatan saya angkatan 88, itu sudah terakomodir semua. Angkatan 89, angkatan 90, agenda punya, sudah terakomodir semua. Itu pun yang kita masukkan yang lumayan aktif, beberapa orang saja semuanya. Iya. Dan hanya perwakilan. Sekarang angkatan 89. Sekarang angkatan 89. Kira-kira Pak Ahmad siapa lagi yang bisa dimasukkan? Masuk. Sudah semua. Sudah. Iya. Jadi yang di SK ini yang pertama sekali kita kumpul kemarin rapat itu masuk semua di dalam SK. Jadi ini mungkin ada ketambahan 1-2 masuk. Rahmat Rifai masuk, Barkun masuk. Mereka ada lagi keluar kota katanya. Saya sudah hubungi tadi. Iya silakan. Jadi sekedar saran begini ya. Kita kan ingin maksimal ya dalam menghadiri. Jujur saja, saya ini sebetulnya tidak ada rencana ke sini. Saya dari pagi sudah di sini. Di Palu. Iya urusan lain sebenarnya, mungkin udah lama sebenarnya harus pulang. Cuma karena pas lihat WA-nya Bram, terpaksa saya bertahan. Ya menunggu waktu. Oleh sebab itu, menurut saya bagaimana baiknya nanti sehingga minimal 3 hari sebelum kegiatan info itu sudah tersebar. Seperti itu ya, supaya maksimal kita ngumpul kan. Dan semakin banyak kita kumpul ya, semakin banyak informasi yang harus kita kumpulkan. Pikir begitu. Jadi itu betul sekali itu, benar sekali apa yang disampaikan. Memang masih banyak seperti itu. Sebetulnya pertemuan ini itu dari minggu lalu kita mau bikin. Ibu kita punya sekretaris, itu luar biasa kesibukannya. Nah, makanya kadang saya takut menjanjikan kalau misalnya kita bikin pertemuan, misalnya 3 hari kemudian, tiba-tiba kita ada acara semua. Iya. Minum sama Kak. Nah, kemudian ada saran ini Pak Ketua. Saran kita ini, saya sempat dapat tadi, kita jalan saja dulu. Tentang anggaran dasar atau anggaran rumah tangga itu belakangan. Tapi harus satu hal harus kita sepakati memang. Suatu organisasi bisa berjalan kalau disebutkan ada vitamin U. Nah, sekarang kita sudah terbentuk ini ikatan alumni kan? Iya. Dari mana kita dapatkan itu vitamin U? Nah, kita harus sepakati memang apakah berbentuk iuran atau apa, karena kita ini kan istilahnya partisipatif itu. Partisipatif. Mohon maaf ini Ibu. Nah, jadi barangkali kita harus sepakati memang sambil berjalan menunggu proses selanjutnya supaya kita ke depan yang barangkali buat kamu lagi saudara kita punya misi. Sudah barangkali. Betul. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Ya silakan Pak. Yang pertama kita mantapkan dulu kita punya kepengurusan, ya kan? Dengan logo apa semua yang disampaikan tadi itu kita permantap dulu, karena di sini saya melihat
SK-nya masih ada beberapa yang kosong ini. Ya, ada yang ibunda kirim ke saya itu kan masih ada beberapa. Oh, sudah ada yang terbaru. Karena tadi SK sudah kirim. Oh iya. Iya. Saya melihat yang ada sama saya kan. Jadi kalau memang sudah ada ya alhamdulillah kan. Jadi kalau saya kita permantap saja dulu yang ada. Misalnya anggaran dasarnya seperti apa. Itu saya pikir itu dulu. Setelah itu kalau memang kita bisa memperluas organisasi kita ini, oke, yang penting kita dulu yang ada di sini kita mantapkan dulu seperti apa kita punya organisasi, arahnya kemana, anggaran dasarnya seperti apa, anggaran itu ART-nya seperti apa, ya itu dulu. Setelah kalau sudah ada itu saya pikir kita sudah bisa, mungkin ada program kegiatan yang kita laksanakan. Setelah itu kalau kita sudah merasa mantap, baru kita mungkin ada teman-teman kita yang di luar daerah, boleh kita kontak untuk menjadi istilahnya, menjadi penyambung organisasi kita kan. Kalau saya seperti itu usul saya. Ya, makasih. Terima kasih banyak Pak Ono. Jadi saya pikir hampir sama istilahnya niat dan keinginan kita terkait dengan organisasi ini bisa jalan, insya Allah. Iya. Karena saya juga punya niat seperti itu. Kita percepat ini, ya, agar supaya kita sudah bisa bergerak. Terus ada usul tadi dari Pak Matmar terkait dengan iuran untuk organisasi kita ya. membiayai organisasi kita. Ya. Jadi sebagai langkah awal, ya, sumber pembiayaan daripada organisasi kita ini otomatis kan dari kita semua yang hadir di sini. Iya. Cuman saya cuma mau ingin dengar kira-kira sistemnya seperti apa dan besarannya berapa, seperti itu, dan kapan kita mulai. Saya lagi saran lagi. Satu, secepatnya lebih bagus. Kalau kita main transferan saja, bukan saja barangkali melalui sekretaris atau bendahara atau rekening apa, tinggal begitu besarannya kita kembalikan saat berapa. Kalau begitu kita lelang suara ya. Betul. Biar Lelang berproses. suara. Oke, Pak Kasmudin 500. Artinya Kenapa pakai TPO bukan tadi pesan yang begini? jalan ini jalan apa yang belum dipakai? Iya. Jalan tol Pak. Jalan tol bagus, laju. Jadi terima kasih banyak ini Pak Kasmudin, Pak Matmar usulnya. Silakan boleh nih. Barangkali yang baru atau yang lama? Di sini ada bidang keagamaan. Kalau bisa kita kan terdiri dari beberapa agama. Barangkali dikasih masuk ini, barangkali ada bagi agama Kristen siapa. Islam kan sudah ada, ini mayoritasnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Karena kita kan berbagai macam agama dalam organisasi. Iya. Ya, terima kasih. Oke, jadi saya lanjut saja menyambung apa yang disampaikan oleh saudara kita Pak Kasmudin. Saya juga ikut, 500 juga saya. Kalau Pak Matman? Saya juga ikut. Iya, 500 juga. Iya. Jadi izin Pak Ketua, ada bisikan ya, yang dari bawah angin ini yang Matmar 500 juga ya? ada, kita ambil standar bawah. Ada standar bawah. Jadi di standar bawah itu misalnya 50.000 tiap bulan toh. Nah, kalau ada seperti kayak eselon 2 ya, 500.000 ya wajar. Kalau Pak Kadis Pendidikan 380 miliar anggarannya per tahun ini. Jadi 500.000 kecil. 10%-nya kecil. Iya. Yang saya itu hanya gaji. Begini, kita sepakati standar paling bawah berapa? Artinya per bulan kontinu. Itu seperti itu ya. Tapi kalau lebih dari itu terserah. Iya, tapi ambil standar bawah berapa? Karena begini semua ini, ya, karena kita ini kan dari berbagai
profesi sudah. Walaupun awalnya satu kan, setelah berkembang sudah ada menjadi pejabat kan. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu kita ambil standar yang kira sesuai kemampuan, semua bisa mampu. Ya, kalaupun ada yang misalnya besok 1 juta, mau 2 juta, nggak masalah. Nah, saya itu yang saya bilang tadi Dana awal. dana awal kita. Dana awal Bukan iuran. karena anggaran dasar kita belum ada. Kalau dana awal saya 100.000. Nah, bahkan kita dana awal ini saja yang kita bicarakan. Untuk tadi nggak bisa berdiri kita punya, nggak bisa kirim surat kalau tidak ada. Pak, begini, kita ini semua kan tidak sama. Iya. Dana awal tadi kan sudah dibilang 50.000. Karena kita semua di sini tidak sama, kita punya kebutuhan dalam sehari-hari seperti itu. Kalau bisa yang terkecil saja. Nanti akhirnya kecil-kecil menjadi betul. Nalir Mansur. Karena kita tidak tahu bahwa dana awal ini Oke. Ya. Jadi seperti begini, kalau misalnya ada yang kayak Pak As dengan ada kandak kita ini kadisnya di sini, terserah mereka. Seperti Lebih itu. dari itu. Lebih dari itu, alhamdulillah. Nah, Saya juga tidak berani. Jadi kita punya iuran wajib. iya. Ya, kita punya iuran wajib per bulan itu 50.000. Kita sepakat ini. Sepakat. Ibu-ibu yang ada di ujung sepakat iuran kita per bulan 50.000. Paling rendah. Iuran. Pengurus Iuran tidak ada bicara paling rendah. Ya, jadi iuran. Iya, itu saya tanya ini. Jadi bisa 50.000 per bulan. Bisa itu bisa. Nanti melihat dari setelah anggaran dasar kan banyak program. Tangga pertamanya itu bisa dari berapa? Ya. 30? Oke, saya paham. Ya. Jadi iuran awal kita 20.000 per bulan. Jadi oke, kita sepakat iuran wajib kita per bulan 20.000. Ya. Tapi ini sifatnya ditransfer ke rekening bendahara. Tapi siapa yang punya kelebihan rezeki terserah, silakan. Mau lebih dari 20.000 silakan. Ya, itu masing-masing. Ya. Kalau anggota kita keseluruhan, semua lintas ini sekitar 380-an. Iya. Untuk dari 86, 87, 88, 89, 90, 992 itu yang masuk di sini sekitar 380-an yang masuk. Iya. Jadi kita sepakati saja karena kita kan sebagai pengurus inti di sini, Pak, pengurus inti kita, ya kan, berarti mulai dari kita dulu. Oke, berarti kita sepakati iuran wajib kita 20.000 per bulan. Ya. Langkah pertama kita langkah awal ini. Langkah awal, iya. Dan itu kapan mulai? Mulai bulan Juli. Iya, tanggalnya harus jelas tanggalnya. Mulai tanggal berapa? Hah? Tanggal 10. Oke. Ibu bendahara bilang mulai tanggal 10. Kita sepakat ya? Belum berjalan ya? Iya. Nanti nomor rekening itu nanti di share. Ya. Ada lagi masukan sebelum gelap ini? Ini Silakan, Pak. kesepakatan kita hari ini nanti di share di grup. Jadi mohon maaf ini, saya minta perhatiannya lagi. Mohon maaf ini. Untuk dana awal saya persilakan. Kalau boleh di store saja, tergantung ikhlasan masing-masing. Sebagai dana awal. Ya. Mulai dari ujung. Ibu Leni merapat di sini. Sini merapat di sini. Berapa yang ada. Setelah itu diikuti oleh Bu Yuni dan selanjutnya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum ada membawa dana awal sekarang, boleh transfer di rekening ini. Iya, kalau bukan pertambangan ini. Iya. Jadi saya pikir
rapat kita sudah boleh saya tutup ya? Iya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini insya Allah merupakan pertemuan awal yang nantinya bisa akan menghasilkan ya sesuatu yang baik ke depan sehingga organisasi ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di sela-sela kesibukan masing-masing. Ya. Dan apabila dalam penyampaian saya ada yang tidak berkenan, saya minta maaf. Ya. Mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tanangku kaili